Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan pada minggu kemarin, di mana di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 2 pendekatan di dalam basis data. Yang kedua, apakah yang dimaksud tabel universal? Berikan contohnya. 3. Apa syarat tabel dikatakan normal pertama? Berikan contohnya. Yang keempat, apa syarat dikatakan tabel normal kedua? Berikan contohnya. Yang kelima, apa syarat dikatakan tabel normal ketiga atau BNF? Berikan contohnya. Kita langsung dengan normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. 1. Itu pendekatan basis data. Pendekatan basis data ada 2, yaitu objek dan record. Objek itu pendekatan berbasis objek yang direlasikan oleh sebuah relasi dan harus diterjemahkan ke dalam bentuk tabel. Contohnya itu tabel IRD. Yang kedua, record. Record itu pendekatan berbasis record atau tabel. Contohnya itu tabel. Lanjut nomor 2, tabel universal. Tabel universal ialah tabel yang tidak normal, dapat dikatakan sebagai tabel apa adanya. Karena pada tabel ini satu kolom bernilai lebih dari satu atau yang sering disebut dengan multi-value. Dengan kata lain, tabel universal ialah tabel di mana terdapat satu kolom bernilai multi-value. Contohnya seperti ini. Nah, pada tabel universal memiliki ciri-ciri pada tabel universal, yaitu insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Insert anomali itu sendiri adalah situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomali, di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, yang artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomali. Delete anomali itu sendiri, yaitu kata delete itu menghapus. Delete anomali penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Nah, yang ketiga, tabel 1NF atau tabel normal pertama. Satu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Syarat tabel 1NF. Yang pertama, atribut harus bernilai atomik atau tidak bernilai ganda. Yang kedua, menambahkan atribut yang diperlukan, khususnya calon primary key. Yang ketiga, caranya dengan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Relasi disebut sebagai 1NF jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai atomik atau atomic value. Yang kedua, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal atau single value. Yang ketiga, jika relasi tidak memuat set atribut berulang. Yang keempat, jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi, dalam tabel ini belum dinormalisasikan ke 1NF. Contohnya ini yang pertama. Saya mengambil contoh pada tabel universal. Di sini tabel di sini belum dinormalisasikan menjadi 1NF. Nah, setelah dinormalisasikan
pada satuan F ini akan menjadi tabel seperti ini. Nah, inti dari normalisasi satuan F adalah tidak boleh grouping data ataupun duplikasi data. Yang keempat, tabel 2NF atau tabel normal kedua. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, fungsional dependensi itu adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Nah, contohnya seperti ini. Tabel barang dan tabel transaksi. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya, sehingga bentuk normalisasi 2NF tabel tersebut adalah ini, tabel barang dan tabel transaksi. Setelah dinormalisasikan ke 2NF, tabel terpecah menjadi dua seperti ini, tabel barang dan tabel transaksi. Nah, dan yang kelima, tabel 3NF atau BCNF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut, yaitu A, B, dan C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Nah, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi tergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Nah, pada atribut quantity di nomor 4 yaitu 2NF, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasikan ke 3NF atau BCNF akan menghasilkan tabel berikut, itu tabel barang, tabel transaksi, tabel detail barang. Nah, pada tiga tabel ini tak dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF, yaitu menghasilkan satu tabel baru dari hasil tabel transaksi dan tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang akan dibeli. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau penjelasan dari saya, mohon dimaklumi karena proses belajar. Kekurangan hanyalah milik saya dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.